Pria malang ini, 3 detik saja pun tidak ada. Dia menangis histeris hingga ketiduran. Tetapi wanita tidak bisa tidur. Dia pergi ke halaman untuk mandi. Ekstasi itu kebetulan dilihat Chandra. Chandra yang tidak rela pergi bertatapan dengan wanita. Wanita itu buru-buru memakai baju dan masuk ke rumah. Tetapi hati Chandra tidak bisa tenang. Wanita dan Vincent adalah pasangan yang penuh kasih. Tapi karena tidak memiliki keturunan, akhirnya ingin ke selatan dan meminta anak. Dalam perjalanan, demi menghindari anak yang bermain di tepi jalan, tidak sengaja menabrak sebuah gubuk dan mengganggu Tony yang sedang bermain kartu. Tony meminta ganti rugi sebesar $1.000. Di zaman itu $1.000 adalah dana yang besar. Vincent takut masalah semakin rumit, jadi ia mengiyakan permintaan tersebut. Tony yang melihat itu, jadi ingin lebih banyak. Ketika keduanya hendak bertengkar, Chandra yang kebetulan lewat datang membantu, mengusir Tony dengan alasan memanggil polisi. Sayangnya mobil itu rusak. Chandra yang baik hati mengundang mereka ke rumah. Vincent dan Chandra sangat akrab, karena tahu satu sama lain pernah berjuang di Perang Vietnam. Jadi memiliki banyak topik. Setelah berminum-minum, suami istri itu balik ke kamar. Tapi Vincent terlalu lemah. Ia menangis histeris sampai tertidur. Wanita tidak bisa tidur. Ia pergi ke halaman untuk mandi. Ekstasi itu kebetulan dilihat Chandra. Chandra yang tidak rela pergi bertatapan dengan wanita. Wanita itu buru-buru memakai baju dan masuk ke rumah. Hari kedua, suasana mereka menjadi sangat canggung. Malam itu Vincent mabuk lagi. Wanita mandi dan ingin tidur. Chandra mengintip dari jendela. Tak disangka Vincent melihat kejadian itu. Dia menghentikan Chandra untuk minta maaf dan memberitahunya rahasianya. Ternyata seluruh harta di rumah Vincent harus dibagi ke saudara jika ia tidak bisa memiliki putra. Jadi ia ingin meminjam gen baik Chandra. Apalagi Chandra telah mendambakan istrinya. Akhirnya Vincent meminta bantuannya. Biayanya adalah $10.000. Jika berhasil mengandung akan ada tambahan $10.000 lagi. Kebetulan wanita mendengar percakapan mereka. Wanita malang ini diletak di ranjang orang lain oleh suaminya. Wanita berharap suami menemaninya di sini. Dengan begitu, wanita menggenggam tangan pria. Pria yang mendengar pergerakan papan tempat tidur. Urat di otak semuanya keluar. Setelah malam itu suasana mereka bertiga menjadi canggung. Chandra tergila dengan wanita itu dan memberinya gelang peninggalan ibunya. Tetapi wanita tetap mencintai suaminya. Jadi dia tidak bisa menerimanya. Chandra sangat cemburu. Dan langsung, pergerakan di ruang kayu kebetulan dilihat oleh Vincent yang baru pulang. Dia berbalik kesakitan. Diam-diam menangis di luar. Tiba-tiba seember air menyiram mereka berdua. Ternyata adalah Johnny yang membawa anaknya. Adegan malu tadi juga direkam oleh anak Johnny. Johnny ingin meminta uang tutup mulut sebesar $200.000. Bahkan ingin menggunakan wanita untuk melunasinya. Saat sedang bertengkar, Vincent masuk dan memberitahu kenyataannya. Ayah dan anak tertawa terbahak-bahak, mengancam bahwa peristiwa seperti ini paling tidak bisa dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Dengan tidak berdaya, Vincent menyetujui permintaannya. Sedangkan Tony membawa wanita dengan paksa sebagai jaminan. Malam itu, Tony dan anaknya masuk ke kamar wanita. Tidak peduli wanita melawan. Tetapi dia yang lemah bahkan bukan lawan dua pria itu. Apalagi ada bantuan istri Tony. Wanita hidup dengan penderitaan. Beberapa hari kemudian Vincent membawa $20.000 ke rumah Tony. Saat itu istri Tony membawa wanita keluar dari kamar. Melihat raut wajah wanita tidak baik, jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Wanita ingin memberitahunya tapi akhirnya terdiam dan menangis. Setelah mengambil rekaman, pasangan itu bergegas ingin pergi. Tetapi wanita tidak berhenti muntah. Setelah dicek ternyata wanita telah hamil. Vincent sangat senang. Setelah Vincent pergi, dokter memberitahu wanita dengan serius bahwa dia terinfeksi jamur. Jadi anak ini tidak boleh dibiarkan. Wanita sangat menderita dan menahan air mata. Padahal kehidupan bisa berjalan normal. Tetapi semuanya dihancurkan oleh keluarga Johnny. Wanita ini terinfeksi virus, menyebabkan anak ini tidak bisa dibiarkan. Dia memutuskan untuk melakukan sendiri, membuang anak di perutnya. Meskipun harus menahan sakit, tapi masih mengejutkan suaminya. Setelah tahu kenyataannya,
Vincent dengan marah membawa pistol ke rumah Tony. Di bawah mulut pistol, ayah dan anak itu ketakutan seperti anjing. Vincent tidak mengerti, sama-sama manusia, kenapa mereka harus menyiksa istrinya dan membunuh anak yang belum sempat lahir. Di saat Vincent ingin menembak, istri Tony mengambil kapak dan memukulnya. Benar-benar keluarga yang tidak ada kemanusiaan. Di dalam ruang jenazah wanita itu menahan nangis. Api balas dendam pun mulai nyala. Dengan muka datarnya ia meminta Chandra yang menyukainya. Apabila ia bisa membalaskan dendamnya, maka wanita akan bersamanya. Chandra demi mendapatkan wanita itu, ia pun meninggalkan hotel secara diam-diam setelah bersama. Malam itu sangat gelap. Wanita sengaja menampakkan diri dan memancing anak Tony yang mabuk ke dalam hutan. Perangkap penuh dengan paku langsung melobangi kakinya. Wanita itu menjadi malaikat balas dendam, mengambil pisau dan terus menusuk anak Tony yang bebas. Akhirnya sampai ke depan rumahnya. Tetapi suami istri yang sedang bermain sama sekali tidak mendengar teriakan anaknya. Akhirnya Tony terbunuh. Setelah keduanya mendengar suara di luar dan membuka pintu, anaknya telah digantung di luar. Tony buru-buru pergi dan menginjak klip penangkap. Saat itu wanita membawa istri Tony keluar. Di depan Tony, ia memegang leher wanita itu dan kemudian menyerang Tony. Tony menggunakan seluruh tenaganya melepaskan klip penangkap. Wanita terlalu keras dan pisaunya tertancap di kayu. Tidak bisa dilepas dan ia ditendang oleh Tony. Menarik rambutnya dan melemparkan ke dapur. Wanita mengambil bambu runcing dan menusuk bagian bawah tubuh Tony. Dalam kekacauan wanita juga mengambil panci panas dan melemparkannya ke Tony. Ia mengira semuanya telah berakhir. Ia berjalan di tengah hujan. Siapa sangka istri Tony belum mati. Ia mengambil tali dan mengikat si wanita. Wanita yang tertekan pun menendang istri Hong. Ia pun terbaring dan kena klip penangkap. Akhirnya keluarga kejam ini mendapat karmanya. Cerita ini memberitahu kita, Tuhan punya mata. Kejahatan akan dibalas kejahatan.